Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seperti biasa, kami ingin menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Kali ini kami akan menanggapi ceramahnya Ustadz Wahabi yang bernama Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Engkong Yazid Jawas Al-Wahabi. Dalam salah satu ceramah yang sudah viral ini teman-teman, silakan kalau ingin tahu ketik aja di YouTube hukum beduk menurut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nanti muncul itu teman-teman. Di video tersebut sangat jelas sekali Ustadz Wahabi ini mengatakan ketika berbicara tentang masalah hukum menabuh beduk, dia malah berkata, beduk itu bukan dari Islam. Ingat, beduk bukan dari Islam. Sehingga menurut Yazid Jawas ini, menabuh beduk itu hukumnya adalah serupa dengan orang kafir. Tasyabuh bil kufar dan dihukumi bid'ah. Mendengar penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut teman-teman, kami itu tidak habis berpikir ya. Kok bisa sempit itu pikirannya? Beduk bukan dari Islam. Lalu saya bertanya-tanya, dia pakai kacamata dari mana ya? Saya khawatir kacamata juga diharamkan teman-teman. Saya juga khawatir nanti mobil diharamkan, HP diharamkan, nonton YouTube diharamkan, pakai mic juga diharamkan, karena semua rasanya dari orang kafir. Tapi kok gak merasa ya? Ada apa? Atau jangan-jangan karena dia itu anti beduk, maka semua orang yang menggunakan beduk dihukumi menyerupai orang kafir. Tetapi giliran dia itu ketika menggunakan produk-produk orang kafir, dia tidak merasa apa yang ia gunakan, apa yang ia pakai dari orang kafir, dia tidak merasa. Ini namanya cacat berlogika teman-teman. Makanya untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah itu butuh cerdas. Tapi kalau tidak mau berpikir cerdas, artinya maunya cuma berpikir sempit, ya silakan ikuti aja kaum sebelah. Karena mereka itu tidak butuh yang namanya berpikir cerdas. Yang penting mereka butuh fanatik. Begitu aja teman-teman. Makanya heran ini, kok bisa beduk itu dihukumi haram, bid'ah, menyerupai orang kafir karena bukan dari Islam. Mobil yang Anda pakai dari siapa? Dari mana? Ayo. Kacamata yang Anda pakai dari mana? Mic yang Anda gunakan dari mana? Coba berpikir. Hanya butuh secangkir kopi ya untuk bisa cerdas tuh teman-teman. Makanya jangan lupa ngopi ya, ngolah pikiran untuk bayi-bayi Al-Wahabi Al-Kucluki. Perbanyak ngopi. Kemudian Syekh Engkong Yazid Jawas ini juga berkata bahwasanya itu tasyabuh bil kufar, menabuh beduk menyerupai orang kafir. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk penyerupaannya karena memang produk dari non muslim katanya ya, karena memang bukan dari Islam kan. Gini aja teman-teman, laulan niyah lakathurat tasyabbuh bainal muslimina wal kafirin. Andaikan bukan faktor niat, maka akan banyak keserupaan antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Andaikan bukan faktor niat tasyabbuh itu, wow, berapa kali kita serupa dengan orang kafir teman-teman. Orang kafir pakai mobil, kita juga pakai mobil. Orang kafir berdakwah di YouTube, kita juga pakai YouTube. Andaikan bukan karena niat itu, maka kita sudah banyak melakukan tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir. Oleh sebab itu, tidak heran apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, memberitahu kita bahwa innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Tidak segampang itu menuduh kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. Tidak sesimpel itu.
itu namanya logika cacat. Nanti orang kafir kalau mau harum tubuhnya pakai minyak wangi, lalu orang Islam yang mau ke masjid menggunakan minyak wangi akan dihukumi tasabbuh bil kufar gitu. Ini namanya cacat berlogika. Gini-gini tasabbuh, gini-gini bid'ah, gini-gini gak ada dalil. Padahal pikirannya itu yang sempit. Masa ya beduk dihukumi haram? Wong beduk itu alat aja teman-teman, bukan ibadah itu beduk. Ya kalau Anda seumpama tidak punya beduk, ya silakan, ayo bangun sholat, sholat. Itu juga alat, namanya alat memanggil orang untuk ke masjid. Ayo bangun. Nanti ngomong ayo bangun bid'ah juga. Gak habis mikir wes, pokoknya serba bid'ah. Dalam video itu juga si Yazid Jawas ini berkata bahwasanya beduk itu disukai iblis katanya. Beduk disukai iblis. Sejak kapan iblis itu suka main beduk? Ayo. Mungkin takriran ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ding jedung. Apa seperti itu? Sejak kapan iblis itu suka beduk? Ayo. Ini tolonglah mikir. Kalau kami pribadi jawabnya gampang teman-teman. Kalau seumpama Yazid Jawas Al-Wahabi itu berkata beduk haram dikarenakan iblis suka beduk, kami jawab justru karena iblis itu suka beduk, maka kami pukul tuh beduk. Kalau kita itu menghargai iblis, ya kita elus-elus aja beduk. Gini. Makanya sesuatu yang dicintai oleh iblis kita pukul aja itu. Begitu teman-teman, pukul ya. Karena kalau kita cinta ya dilus-lus, kalau kita benci pukul aja. Ngene teman-teman. Ya Allah, piye ya? Ayo mikir ya, mikir. Bagi para pengikutnya, ini loh fatwa-fatwa daripada dedengkot Wahabi kalian kan. Sangat tidak logis sekali teman-teman. Tapi ya walaupun bagaimana kami jelaskan, yang namanya fanatik ya repot teman-teman. Repot. Padahal sangat jelas ilatnya itu dia mengharamkan beduk, ilatnya karena bukan dari Islam tetapi dari kafir. Seharusnya kalau itu ilatnya kita gunakan kaidah bahwasanya al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Berarti kalau ilatnya adalah karena bukan produk dari Islam, maka semua sesuatu atau semua benda yang bukan dari produk Islam seharusnya mereka haramkan. Tapi nyatanya apa? Mereka terlalu banyak kan mengkonsumsi produk-produk kafir. Tapi mereka nggak merasa itu tasabbuh. Begitulah kelicikan daripada kaum-kaum Wahabi itu teman-teman. Apabila mereka bukan pelakunya, tetapi orang lain yang melakukan, maka mereka berteriak bid'ah, tasabbuh bil kufar, menyerupai musuh Allah. Tapi giliran mereka yang juga melakukan hal yang serupa, maka mereka itu akan diam 1000 kata. Itu kan licik namanya. Licik. Bagi pengikutnya ini lagi ya, tolonglah sadar. Sudahlah, tinggalkan sutat-sutat yang seperti itu. Tinggalkan. Itu cuma apa ya, opini saja mereka itu. Nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Itu pun kalau mereka berkata nggak ada dalilnya, dikarenakan mereka tidak bisa mencari dalil. Bukan karena memang benar-benar tidak ada dalilnya, tapi karena mereka memang bahan bacanya sangat minim. Itu alasannya. Makanya dikit-dikit nanya, mana dalilnya? Dalilnya mana? Itu kan pertanda bahwa mereka itu belum tahu dalil. Makanya pertanyaannya mana dalilnya? Ya intinya Wahabi itu cuma butuh hidayah, bukan butuh hujjah. Mereka itu bukan butuh dalil, hanya saja butuh berpikir. Semoga ini bermanfaat dan semoga saudara-saudara kita yang sudah terkena virus-virus Wahabi ini kembali merenung, menyadari diri. Iya ya, iya. Masa gini-gini bid'ah, masa gini-gini sesat, gini-gini haram, gini-gini tidak boleh, gini-gini neraka.
Kok segampang itu kita memvonis sesama saudara kita, sesama kaum muslimin? Kok semudah itu kita keluarkan itu kata-kata bid'ah, sesat, neraka, hanya karena kebodohannya, hanya karena ketidaktahuannya? Semoga mereka segera diberi hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.